Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor berikut ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Welcome to Worship and Words. Dimanapun Anda berada sekarang, mungkin lagi nyetir, lagi di rumah, lagi santai, dimanapun Anda sedang tune in dan join. Hari ini kita mau sama-sama, kita mau nyanyi, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau buka hati kita dan kita mau sadari ada Tuhan yang dekat dengan kita. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Mari. Dan bagi Anda yang mungkin punya permohonan doa, Anda request doa, Anda bisa menuliskan di kolom chat supaya ada tim doa juga yang bisa membantu mendoakan Anda semua. Mari kita siapkan hati kita. Saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu.
kesalahanku, seperti kami kepadanya. Mari bersama katakan, Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Sebab Engkau yang mempunyai kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Katakan, Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Sebab Engkau yang mempunyai kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Engkau yang dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Oh, amin Tuhan. Kau Bapa yang baik, hatimu dapat kami percaya Tuhan, rencanamu dapat kami percayai Tuhan, karyamu dapat kami percayai Tuhan. Bapa-Ku yang di surga, terpuji namamu, di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku terkagum padamu, hatimu bagiku. Ku nyanyikan bagimu pujian
pujian hatiku. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku yang di surga, terpuji namamu. Di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku terkagum padamu, hatimu bagiku. Ku nyanyikan bagimu pujian hatiku. Mari dimanapun kita berada katakan, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Hatimu dapat kami percaya Tuhan. Rencanamu dapat kami percayai Tuhan. Karyamu dapat kami percayai Tuhan. Bapakku yang di surga, terpuji namamu. Di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku terkagum padamu, hatimu bagiku. Ku nyanyikan bagimu pujian hatiku. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku yang di surga, terpuji namamu. Di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku terkagum padamu, hatimu bagiku. Ku nyanyikan bagimu pujian hatiku. Mari dimanapun kita berada katakan, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Oh Tuhan, hatimu yang kami percaya. Hatimu Tuhan yang ku 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 percaya. Bapakku, hatimu dapat ku percaya.
setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatiku dapat ku percaya, setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku, hatiku dapat ku percaya, setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatiku dapat ku percaya, setiap karya tanganmu, setiap musim hidupku, setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Bahwa hatimu dapat ku percaya. Hatimu Yesus, hatimu Bapa, untuk kami. Hatimu Tuhan, hatimu Yesus, hatimu Bapa, untuk kami. Hatimu Tuhan, hatimu Yesus, hatimu Bapa, yang ku percayai. Mari dimanapun kita sedang join, sedang tuning in, mari buka hatimu malam hari ini. Mari buka hatimu untuk kebaikan Tuhan. Mari buka hatimu untuk anugerahnya. Mari buka hati kita, karena Dia Bapa yang sungguh baik untuk setiap kita. Dia ada bersama kita, Dia berperang bersama kita, Dia membuat mujizat untuk kita, Dia yang membuka jalan untuk kita, Dia yang menentukan tembok yang ada di depan kita. Oh Tuhan, hatimu aku percaya, hatimu aku percaya. Engkau Bapakku, Engkau Bapakku, panggil Dia Bapa, panggil Dia Bapa. Oh Bapakku yang baik. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik, teramat baik. Engkau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Jesus, hallelujah.
Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Selalu berkarya dalam hidupku, ajak ku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Kami tahu Tuhan, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan yang mampu, Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajak ku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah. Terima kasih Tuhan, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, amin. Mujizat terjadi karena Tuhan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan yang mampu, Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajak ku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah. Terima kasih Tuhan, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan.
semuanya mungkin sebab Tuhan berkehendak. Maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, amin. Mujizat terjadi karena Tuhan, sebab Tuhan mampu. Maka semuanya mungkin sebab Tuhan berkehendak. Maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mujizat itu pasti terjadi. Mari dengan mengangkat tangan kita tinggi, kita mau percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Tiada yang mustahil bagimu ya Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya. Kau pembuat mujizat. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan, pemulihan, kesembuhan terjadi ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi Yesus. Saya percaya kesembuhan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mujizat itu pasti terjadi. Mari dengan mengangkat tangan kita tinggi, kita mau percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Tiada yang mustahil bagimu ya Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya. Kau pembuat mujizat. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan, pemulihan, kesembuhan terjadi ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi Yesus. Saya percaya kesembuhan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Karena Tuhan mampu, maka semua terjadi. Ya, sehingga
Haleluya. Kami bersandar pada Yesus. Kami bersandar pada rencana-Mu ya Tuhan. Kami bersandar pada pembuat mujizat itu ya Yesus. Ya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you God. Thank you God. Thank you Jesus. Rencana-Mu yang terbaik ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi kuasa-Mu ya Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang memelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang memelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya Dia lebih hebat. Kau jauh lebih hebat Tuhan. Ku berserah kepada yang percaya bersama, yang memelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang memelah laut, yang teduhkan badai,
mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur karena semua yang baik yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih buat perhatian Tuhan. Ya Tuhan, Engkau selalu peduli dengan apa saja yang menjadi pergumulan hidup ini. Dan pada hari ini kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang mengharap pertolongan Tuhan di saat ini. Kiranya Tuhan datang mengunjungi mereka semua dan Tuhan mengulurkan tangan Tuhan. Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan menjamah mereka dan memberikan kekuatan. Tuhan menjamah bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Ya Tuhan, dalam pergumulan mereka, di tengah keluarga mereka, di tengah pekerjaan mereka, ya Tuhan, kiranya Tuhan akan datang dan menjawab doa mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mohon kemenangan dari Tuhan buat setiap saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin Tuhan melepaskan mereka dari semua, haleluya, ikatan-ikatan, gangguan-gangguan, sehingga mereka semua boleh dibebaskan untuk dapat bersaksi buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semua malam ini, haleluya, supaya sebentar kami dapat menyiapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, berkatilah dan tolonglah kami semua, supaya sementara kami mendengar firman-Mu, Roh Kudus akan meneguhkan di dalam hati kami dan membuat kami mengerti, dan benih firman-Mu dapat tertabur dan tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita mengatakan, amin, amin. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Malam ini kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk dapat bersama-sama lagi worship dan juga bisa merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin bersama dengan saudara-saudara semua untuk merenungkan tentang kebebasan dan pilihan. Kebebasan dan pilihan. Kebebasan dan pilihan. Semua orang pasti mendambakan atau menyukai dan menginginkan kebebasan, betul bukan? Tetapi kita mesti tahu, saudara-saudara, kebebasan atau kemerdekaan, kalau di dalam satu negara itu merdeka, pasti ada harga yang mereka bayar, yaitu darah dari rakyat
bangsa itu. Indonesia merdeka juga melewati penumpahan darah yang begitu banyak. Nah, kalau hari ini kita dapat merasakan kebebasan dan kita tidak lagi tertuduh oleh dosa atau tertuntut oleh hukuman dosa, itu karena darah Yesus yang sudah membayar kita. Jadi kebebasan kita itu bukan karena gua paling hebat, kebebasan itu bukan terjadi karena gua bisa menebus diri gua sendiri, jadi sekarang hari ini gua boleh berbuat apa saja yang gua mau. Sama sekali tidak. Karena kebebasan kita itu dibayar oleh darah Yesus. Dibayar oleh darah Yesus. Jadi kita tidak mempunyai kebebasan yang liar, kebebasan yang tidak teratur, tapi kita mempunyai kebebasan, tetapi kebebasan itu diatur karena ada darah Yesus yang sudah menebus hidup kita. Pengertian ini harus ada pada kita semua. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 mengatakan, kita baca sama-sama, kita ucapkan sama-sama, supaya kata-katanya tinggal di hati kita. Mari, kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian. Dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Diri saudara bukan kepunyaanmu. Itu kepunyaan Allah. Ayat 20. Allah sudah membeli kalian dan sudah membayarnya dengan lunas. Sebab itu, pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Puji nama Tuhan. Tulisan Rasul Paul ini ingin memberi pengertian kepada kita dan ingin menegaskan. Tubuhmu itu tempat tinggalnya dari Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian. Allah sendiri yang memberikan roh itu kepadamu. Perhatikan kata-kata ini dengan baik. Diri saudara bukan kepunyaanmu. Itu kepunyaan Allah. Haleluya. Kita mesti bersyukur kalau tubuh ini, hidup kita ini punyanya Tuhan. Ada apa-apa dengan tubuh kita, pembela kita yang punya ini membelai kita. Ada apa-apa dengan tubuh kita, Dia yang berurusan dengan tubuh ini. Saudara-saudara sekalian, dan kita mesti bersyukur kepada Tuhan kalau hal ini dapat merubah cara berpikir kita. Kalau dulu aku menganggap punyaku sendiri, semau-mauku, ingat baik-baik. Firman Tuhan mengingatkan kita, diri saudara bukan kepunyaanmu, itu kepunyaan Allah. Haleluya. Karena Tuhan sudah membeli dan harganya dibayar lunas. Dan kata-kata ini sangat indah. Pakailah tubuhmu sedemikian rupa. Pakailah tubuhmu sedemikian rupa. Artinya pakailah dirimu itu, hidupilah dirimu itu sedemikian rupa, dengan sungguh-sungguh, dengan teratur, ya, sehingga Tuhan dimuliakan. Jadi kita punya tanggung jawab, ya, kita punya tanggung jawab. Apakah dengan hidup kita Tuhan dimuliakan? Kemerdekaan dan pilihan ini, kalau kita perhatikan dengan baik dan nanti akan kita pelajari bersama, membuat kita dapat menjadi yang seharusnya. Menjadi yang terbaik. Dalam hal apa? Dalam hal membangun diri kita, dalam hal bertumbuh, dalam hal belajar, dalam hal apa? Menjadi lebih baik dalam semua hal. Membuat kita menjadi orang-orang yang punya potensi.
membuat kita menjadi orang-orang yang dapat membangun keluarga kita, membangun pekerjaan kita, ya membangun pelayanan kita. Saudara-saudara sekalian, ini yang Tuhan inginkan. Nah, orang yang dapat mencapai potensi atau kemampuannya itu adalah hasil dari kemerdekaan dan pilihan mereka dalam hidupnya. Jadi, perhatikan baik-baik bagaimana kita mengalami kemerdekaan itu, bagaimana kita menggunakan pilihan kita, itu akan menentukan pencapaian kita. Ya, kita akan mencapai potensi dan kemampuan yang terbaik kalau kemerdekaan, kebebasan itu ada di dalam diri kita dan kita mengerti menggunakan pilihan-pilihan yang benar dalam hidup ini. Secara gampang hari-hari ini kita sering mendengar Presiden kita Jokowi, dia sebagai seorang presiden yang bukan memikirkan tentang dirinya dan kenyamanan keluarganya, tapi dia selalu mengatakan ini, kita ini bangsa besar dan merdeka. Kita punya hak untuk menentukan pilihan. Benar. Tapi dia tahu bagaimana menentukan pilihan yang benar. Ya. Apa yang dia katakan, Indonesia harus menguasai semua milik bangsa ini. Bukan dikuasai oleh bangsa lain. Nah, ini yang membuat Indonesia lalu mencapai potensinya, ya, mencapai kemampuannya. Dan ini merupakan hasil dari kemerdekaan dan pilihan. Mungkin ada pemimpin-pemimpin yang lalu-lalu dia berpikir, daripada kita nggak bisa, kita serahkan saja kepada bangsa yang lain untuk mengelola. Ya dikit-dikit ya nggak apa-apa. Tapi yang penting komisinya buat keluargaku yang besar gitu. Mungkin gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi ini yang dia katakan. Kita ini merdeka. Ya, dan kita menentukan pilihan kita. Nah, ini lalu membuat Indonesia mencapai potensinya, kemampuannya. Ya. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita akan memperhatikan ini dengan baik, saudara-saudara. Yang pertama, apa kita benar-benar merdeka? Ini perlu direnungkan. Secara jasmani atau secara rohani, kita mesti menemukan jawabannya. Ya, dan kita harus bisa menjawabnya. Apakah benar kemerdekaan ini yang kita dapat itu datangnya dari Tuhan? Dan membuat kita dapat membuat pilihan-pilihan yang tepat dan yang baik. Sehingga kita bisa punya pencapaian-pencapaian secara jasmani juga secara rohani. Saudara-saudara, kita pasti ingin jadi orang yang punya pencapaian. Ya, jelas itu hasil dari kemerdekaan dan pilihan kita. Ada orang yang karena merdeka lalu dia berkata, aku mau bangunnya itu jam 11 ya. Aku mau bangun pagi tapi nyantai aja gitu ya. Nah, itu merdeka dan pilihannya begitu. Nah, kalau itu merdeka dan pilihannya begitu, hasilnya apa? Ya nanti lihat sendiri. Nah, kalau kita berhitung secara jasmani, secara rohani, kita harus bisa menemukan jawabannya. Kita tidak bisa menipu diri kita sendiri, atau seolah-olah kita sudah mencapai padahal itu pencapaian orang lain. Kita ini hidup hanya ditombokin aja begitu, ya, saudara-saudara. Tapi kita perlu tahu, puji nama Tuhan, jangan sampai kemerdekaan dan pilihan itu tidak ada pada diri kita, atau kita punya pilihan-pilihan yang keliru. Pastikan kemerdekaan itu dari Tuhan dan itu ada di dalam kita. Jangan hanya menjadi Kristen yang hanya hura-hura, senang-senang saja, ya. Tetapi kita mesti tahu, ayat ini mengatakan, Roh itu tinggal di dalam kalian
Dan Allah sendiri yang memberikan roh itu kepadamu. Diri saudara bukan kepunyaanmu, itu kepunyaan Tuhan. Haleluya. Roh itu akan menentukan dan memerintah kita karena dia ada di dalam kita. Karena kita punya Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan ini pengalaman pribadi yang tidak bisa kita sangkali dan kita harus menemukan itu di dalam diri kita. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32 dia mengatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran." Perhatikan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila, ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Jadi kalau kita ringkas ayat ini, saudara-saudara, tetaplah dalam firman. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Firman Tuhan berapa banyak yang kita baca dan yang tinggal di hati kita. Firman Tuhan yang kita dengar berapa banyak dan berapa yang bisa tinggal di hati kita. Apakah dia hanya dimakan burung? Ataukah dia hanya jatuh di pinggir jalan? Ya? Atau bagaimana? Saudara-saudara. Tapi mari kita mau supaya firman Tuhan tinggal di hati kita. Satu hari tinggal satu ayat saja udah bagus. Ya, sehingga kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ingat ya, di dunia ini kita tidak bisa pilih tengah-tengah. Tapi kita harus memastikan kita ini muridnya siapa. Apakah kita murid Tuhan atau kita murid yang lain? Saudara, ini kita mesti jelas. Dan ayat ini mengatakan Tuhan menggaransi kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau firman tinggal di dalam kamu. Ya, yang mengendalikan dirimu itu firman Tuhan. Kamu mengetahui kebenaran. Nah, ini lain lagi nih ya. Kamu mengetahui kebenaran dan kamu benar-benar merdeka. Jadi kalau kebenaran itu ada pada kita, ya, kita tahu kebenaran, firman Tuhan itu merubah pikiran kita, mindset kita, cara berpikir kita. Orang yang membaca Alkitab pasti cara berpikirnya berubah. Dan ini saudara-saudara, dia mengetahui kebenaran dan kebenaran memerdekakan mereka. Jadi di dalam firman ada kebenaran dan ingat firman itu adalah anak itu sendiri, yaitu Yesus sendiri. Kita nggak usah yang aneh-aneh, aku berjumpa Yesus, tapi kalau firman Tuhan ada di dalam diri kita, kebenaran ada di dalam diri kita, Yesus itu sudah ada di dalam dirimu. Puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian, ayat ini harus menjadi pengalaman kita semua. Ya, firman Tuhan, kebenaran, yang memberitahu apa yang harus kita lakukan. Baru kita akan terlihat benar-benar merdeka. Haleluya. Ya, kalau dulu bangsa kita diatur oleh bangsa lain sehingga semua resource, ya, semua hasil tambang, semua yang ada di bumi ini diboyong keluar semua. Tapi sejak presiden kita dia mengatakan kita merdeka, kita menentukan pilihan, jadi lain. Ya, dia menentukan kapan stop ekspor tambang. Kapan harus membangun smelter, kalau tidak minggir. Nah, ini, jadi kapan nanti kita mulai ekspor hasilnya? Ya, jadi
Kalau toh ada yang diizinkan masuk, seberapa besar mereka boleh investasi di sini. Nah, jadi saudara-saudara, karena merdeka dan punya pilihan benar, lalu dia menentukan. Karena apa? Merdeka benar. Ya, dalam hidup kita juga begitu. Apakah kita betul-betul merdeka atau ada roh lain yang menguasai diri kita? Ini bahayanya. Anak Tuhan itu banyak yang dia berpikir dia boleh semaunya sendiri. Bahayanya, jangan-jangan ada roh lain yang menguasai dirinya. Sehingga dia menjadi anak Tuhan atau sebutan orang Kristen, tetapi tidak bisa diatur oleh roh Tuhan itu. Ini yang kita mesti jelas, ya. Nah, yang kedua, apa yang menjadi pencapaian kita? Secara jasmani, secara rohani. Ayat yang ke-20 dia mengatakan, Tuhan sudah membeli kalian dan sudah membayarnya dengan lunas. Oleh sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa, sehingga Tuhan dimuliakan. Haleluya. Orang yang tidak berhasil dalam hidupnya secara jasmani atau rohani, orang itu pasti akan merasa di atasnya ini seperti awan gelap menudungi, menutupi, ya. Dan bagi dirinya itu merupakan suatu beban yang berat secara mental. Karena apa? Karena dia tidak punya pencapaian. Ya. Dan saya ingin mengatakan saudara-saudara, pencapaian itu bukan hanya wah berapa banyak uang dia dapat, berapa banyak ya yang dia bisa pergi, ya bukan. Tetapi pencapaian ini adalah Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Ada banyak orang-orang yang kelihatannya sederhana, tetapi dia punya pencapaian ini. Tuhan dimuliakan melalui hidupnya. Ya, dia mungkin seorang pembantu rumah tangga, tapi dia bisa berbicara kepada bosnya, sampai bosnya satu keluarga diselamatkan. Luar biasa. Dia punya pencapaian dan dia boleh bangga dengan itu. Saudara-saudara sekalian, kita semua mesti merenungkan ini juga dalam hidup kita. Mungkin kita ini hanya orang biasa saja, tapi di tengah-tengah keluarga kita itu menghormati banget. Ini ada ibu-ibu yang sangat sederhana, tapi di tengah-tengah keluarganya dia sangat dihormati, sangat dihargai. Nah, itu satu pencapaian. Ya. Bukan karena ibu ini naik mobil mewah, dihargai keluarganya, bukan juga. Ya, bukan hanya itu, saudara-saudara. Itu mungkin hanya sarana dan belum apa-apa. Haleluya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita mesti mengerti pesan ayat ini. Dia mengingatkan, pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Tuhan dimuliakan. Pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Tuhan dimuliakan. Jadi karena ada kemerdekaan dan pilihan ini yang akan membuat kita punya pencapaian dalam menggunakan tubuh kita. Ya, kita perlu rajin, kita perlu berhikmat sehingga Tuhan dimuliakan. Ya, kalau hanya untuk mencapai ABCD, ya, misalnya kedudukan, ya, kekayaan, itu terlalu gampang. Saya pernah memberitahu seseorang, saya bilang sama dia, nanti kalau kamu interview ya, kamu cuci rambutmu yang bagus, keramas 2 kali sebelum berangkat. Cari sampo yang saset-saset murah-murah tapi yang baunya bagus. Ya, mandi 2 kali, pakai pakaian putih saja, kasih dasi hitam saja, sudah murah-murah saja. Ya, kasih minyak wangi yang bagus, tapi jangan nyegrak gitu. Supaya waktu kamu interview, kamu kelihatan bagus. Serta hanya dengan bondo begitu saja, dia diterima di satu pekerjaan sebagai kepala bagian, dibawain mobil. Coba, begitu interview, diterima, masuk, bawa mobil.
Nah, padahal apakah hidup hanya sampai sebatas itu? Mental itu sangat penting. Setelah 3 bulan kita ditelepon dari perusahaan itu. Apa betul di sana ada nama si A? Ya, bergereja di sana. Kita bilang, loh dulu ada, tapi setelah 3 bulan ini enggak ada. Loh gitu, sejak kapan? Sejak bulan sekian. Loh sejak bulan itu dia mulai kerja di tempat kita, lah ya itu. Nah ini saudara-saudara, kalau pencapaian itu hanya yang kelihatan, itu bisa modar. Tapi pencapaian itu harus yang berdasar dari mental kita. Perhatikan, Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Ayat 27. Orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Pasal 13 ayat yang keempat. Hati orang rajin diberi kelimpahan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat ya yang cerita tentang ini. Saudara-saudara, kita mesti sadar kalau hanya kekuasaan, harta, kelimpahan itu bukan tujuan kita. Mungkin itu hanya sarana dan itu harus bisa digunakan supaya Tuhan dimuliakan. Tapi kalau sampai itu tidak membuat Tuhan dimuliakan, ya itu berarti jalan yang salah yang kau tempuh. Ya. Nah, jadi secara jasmani rohani pencapaian itu akan nyata bila kita menyadari tubuhmu bukan kepunyaanmu sendiri. Karena Allah sudah membeli kalian dan sudah membayarnya dengan lunas. Sebab itu perhatikan ini, pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Tuhan dimuliakan. Haleluya. Ini yang kita mesti tahu dengan baik. Pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Tuhan dimuliakan. Ini untuk semua hal, ya, dalam segala hal. Ya, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, ya, di dalam pelayanan, dalam bermasyarakat. Gunakan tubuhmu sedemikian rupa sehingga Tuhan dimuliakan. Haleluya. Kita berkawan dengan kawan-kawan kita. Kalau kita sembarangan, ya Tuhan tidak dimuliakan. Ya, kita berkawan, kita bekerja. Kalau kita tidak disiplin, Tuhan tidak dimuliakan. Ya, nah, kita punya target. Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Di dalam pelayanan kita juga begitu, dalam bergereja juga begitu. Tuhan harus dimuliakan melalui kita memakai tubuh kita sedemikian rupa. Coba kita lihat Daniel pasal 1, ayat 19 dan 20. Tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Mereka ini tawanan, tapi mereka menempatkan diri mereka sebagai orang merdeka, ya, orang bebas. Oleh sebab itu mereka bisa berekspresi, mereka bisa melakukan apa saja. Dengan sampai kalau dinilai itu seperti ini. Kalau setiap kali raja membutuhkan kebijaksanaan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka. Karena dari mereka 10 kali lebih cerdas. Raja mendapati mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang lain. Ini kalau nggak betul-betul merasa bebas dan berekspresi nggak bisa. Orang yang ditekan dan stres dan depres dia tidak bisa berekspresi seperti itu. Betul bukan? Nah, pasal 6 ayat 4 dan 5. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena dia mempunyai roh yang luar biasa.
Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Karena Daniel setia dan jujur, serta tidak melakukan kelalaian atau kesalahan apapun. Jadi, kita melihat Daniel itu melebihi dari semua yang lain karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti tahu tubuhmu bukan punyamu sendiri. Roh Tuhan itu ada di dalammu. Dan Dia yang akan mengatur hidupmu. Dia yang berkuasa atas hidupmu. Dan membuat kamu akan terlihat seperti ini. Melebihi dari semua yang lain. Karena mempunyai roh yang luar biasa. Sehingga Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Karena Daniel itu setia, perhatikan setia dan jujur. Dan tidak melakukan kelalaian atau kesalahan apapun. Ya, merdeka itu, bebas itu wujudnya seperti ini. Ya, saudara-saudara, ini bebas dan punya pilihan. Daniel, haleluya, dia setia dan jujur. Dia tidak ditakuti dengan apapun dan dia tidak khawatir dengan apapun. Dia tidak insecure juga dengan dirinya. Dia tidak merasa, waduh, jangan sampai orang tahu tentang diriku. Aku ini begini semestinya, tetapi aku mau berakting seperti itu gitu. Ya, kalau kita pakai topeng terus kita capek. Saudara-saudara, Tuhan itu sayang kita, Dia tebus kita, Dia kasih rohnya supaya hidup kita ini dapat digunakan. Dan Dia berkata, lakukan, gunakan hidupmu sedemikian rupa sehingga Tuhan dimuliakan. Ayat yang ke-11, Daniel 6 ayat 11. Seperti biasanya dia berdoa kepada Tuhannya dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Lihat, bagi Daniel, dia menempatkan dirinya bebas, bisa membuat pilihan, ya. Dan apa yang dia pilih? Ini yang dia pilih. Dia berdoa kepada Tuhannya, memujinya 3 kali sehari, dan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Jadi, ini yang dilakukan oleh Daniel. Dia tidak peduli dengan yang lain-lain, tapi dia tahu hidupku ada roh Tuhan, dan roh Tuhan ini yang membuat aku ingin memuliakan Tuhan dengan hidupku. Nah, jadi saudara-saudara, Daniel dan kawan-kawan ini sebagai tawanan, tapi mereka itu bebas sekali secara jasmani dan rohani. Mereka tahu mereka ada di perantauan, tapi mereka tetap mengikatkan seutas tali kecil untuk diri mereka. Supaya mereka apa? Tidak menjadi liar, ya, tetap terkendali. Dan mereka sadar, Tuhan sudah membeli dirinya dan sudah dibayar lunas. Sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Tuhan dimuliakan. Sekali lagi, pencapaian merupakan hasil dari kebebasan dan pilihan yang benar. Roma 6 ayat 18 dan 22 mengatakan, dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudara perhatikan ini ya. Roma 6 ayat 18 dan 22 ya. Dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan perhatikan, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah. Ini bagus. Jadi begini saudara-saudara, untuk menjinakkan gajah
atau kuda, mereka itu harus diikat dengan seutas tali kecil. Gajah itu dari sejak kecil kakinya diikat satu begitu, ya, dengan satu tiang kecil. Tujuannya apa? Supaya dia bisa ada di situ dan tidak lepas lari bebas sampai jadi liar. Perlu seutas tali kecil. Kuda juga begitu. Kita pernah punya kuda yang dipacu dan balap dari Sumba. Lalu karena halaman kita luas, kita lepas. Dilepas seminggu saja mau dipegang sudah kewalahan, gak bisa dipegang. Nah, lalu kakak saya dia bilang, salah, kuda itu harus diikat atau dikandangin. Ya, kalau mau supaya dia tetap bisa jalan terus berputar ya ikat. Di satu pohon kecil, satu tiang kecil, supaya dia bisa jalan terus kakinya kuat gitu. Tapi dia enggak liar. Oh begitu, kita ikat seminggu, dia jinak lagi. Nah ini, saudara-saudara, ini yang perlu kita mengerti dari ayat ini. Menjadi hamba kebenaran, dimerdekakan, dibebaskan, dan menjadi hamba kebenaran. Ya, dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kepada Tuhan. Supaya apa? Kamu beroleh buah. Supaya kamu beroleh buah. Haleluya. Jadi kalau kita diikat dengan tali kebenaran ini, menjadi hamba kebenaran, ini yang membuat kita bisa berbuah. Ya, beroleh buah. Firman Tuhan akan mengubah cara kita berpikir. Roh Kudus akan memampukan kita bertindak sesuai permintaan firman Tuhan. Dan di situ lalu terjadi kamu beroleh buah. Kamu beroleh buah. Gunakan kebebasan dan pilihan dengan benar. Ini yang membuat kita akan beroleh buah dan Tuhan dimuliakan. Semua orang akan mengejar buah, betul bukan? Semua orang ingin mendapat pencapaian. Tapi apa sebenarnya pencapaian itu? Ya, apa yang akan kita banggakan? Saudara-saudara, tetapi kalau ini terjadi dalam hidup kita, kita diikat dengan tali kebenaran itu. Haleluya. Dan ini yang membuat Tuhan dimuliakan. Kamu beroleh buah. Orang kerja sebentar, pindah, kapan ada hasilnya. Orang dalam keluarga, ya, maunya bebas. Dan kalau dia membebaskan diri dari ikatan keluarga, coba bayangkan, apa hidup tidak susah? Nah, di dalam bergereja, dalam pelayanan juga begitu. Kita perlu menjadi orang yang tertanam, bertumbuh, supaya kita berbuah. Puji nama Tuhan. Ya, jangan sampai kita hanya ada tapi tidak tertanam. Ada orang yang mengatakan begitu. Wah, aku kerja di sini sudah 15 tahun loh Pak. Ya, betul. Orangnya ada di sini tapi hatinya tidak. Ada toh orang yang seperti itu? Bisa. Ya, bisa. Nah, lihat. Target yang dicapai apa? Sekali lagi, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian, dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Diri saudara bukan kepunyaanmu, itu kepunyaan Allah. Kita tidak bisa ngatur roh Tuhan yang ada di dalam kita, tapi kita harus nurut sama roh Tuhan yang ada di dalam kita. Ayat yang ke-20, Tuhan sudah membeli kalian dan sudah membayarnya dengan lunas, sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa, sehingga Tuhan dimuliakan. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita ini adalah, hidupmu dimerdekakan dan bukan punyamu sendiri.
Hidup harus punya pencapaian, yaitu Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami menyambut Engkau ke dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami menyambut firman kebenaran-Mu. Dan kami mau tunduk dan taat pada Roh Kudus. Kami sadar hidup ini kepunyaan Tuhan. Tuhan sudah menebus hidup kami. Tuhan sudah membayar lunas. Dan aku mau memakai hidupku, tubuh ini sedemikian rupa. Dengan rajin, dengan bersungguh-sungguh, menjadi orang yang tertanam dan bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami anak-anak-Mu. Engkau adalah Tuhan dan Bapa yang menyayangi kami sekalian. Engkau adalah Bapa yang penuh kasih, penuh penyayang, pengampun, dan Engkau Tuhan yang menuntun langkah kami. Angkatlah tongkat-Mu bagi kami ya Tuhan, bila Engkau harus meluruskan langkah kami, supaya tidak ada seorang pun dari antara kami di masa-masa yang seperti ini akan dihanyutkan oleh dunia dan pengaruh-pengaruhnya dan membuat kami menjadi parah di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan terus menuntun dan akan terus menyelamatkan hidup kami sampai hari kedatangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati kita semua sampai kesempatan yang akan datang.